teman-teman, assalamualaikum. Balik lagi sama Yunda. Hari ini hari Senin tanggal 6 April. Kebetulan sekarang udah musim semi dan sakura lagi pada mekar. Nah, ini kebetulan hari ini aku lagi libur kerja. Terus aku lagi ada di Maebashi Koen atau Maebashi Park di Gunma, Prefektur Gunma, Jepang. Hari ini karena hari Senin jadi relatif lebih sepi tamannya ya. Jadi Maebashi Park ini sebenarnya luas banget, tapi dia itu kayak terpisah jadi beberapa bagian, terpisah sama jalan, terpisah sama sungai. Dan aku tadi udah muterin gitu kan, karena emang aku sengaja mau cari view sakura yang paling bagus. Jadi ternyata di sini yang bunga sakuranya masih relatif banyak, maksudnya di tempat yang bagian-bagian sisi lain itu udah pada rontok gitu kan. Nah, di sini yang masih banyak karena memang mekar penuhnya itu atau mangkainya itu sebenarnya udah 1 mingguan yang lalu lah ya. Jadi ya emang ini udah waktunya mereka berguguran sih, rontok. Nah, mau cerita dikit. Jadi tadi pagi tuh aku emang sengaja pergi pagi-pagi. Aku itu sama temenku, kita pergi keliling dari drugstore satu ke drugstore lain sengaja karena memang mau cari di mana drugstore yang sedang ada stok masker. Jadi emang di Jepang juga sekarang lagi krisis masker ya. Masker, alkohol, hand sanitizer itu tuh udah nggak ada. Jadi kayak langka juga sih, yang udah langka. Tapi bagusnya di Jepang ya mungkin semoga bisa ditiru sama Indonesia ya. Ambil positifnya dari Jepang, di sini itu nggak ada yang namanya nimbun masker kayak gitu tuh, nggak ada di sini. Karena emang kalau misalnya kita pengen beli masker ya, kayak contohnya aku nih ya, pengen cari masker ya aku harus cari drugstore mana yang hari ini ada stok maskernya gitu. Jadi dari drugstore itu sendiri maaf, ada anjing berkeliaran. Jadi dari drugstore itu sendiri dia itu nggak ngasih pemberitahuan kapan ada stok maskernya, kapan enggaknya itu nggak ada. Jadi emang setiap hari itu mesti mesti datang, mesti lihat atau apakah hari ini ada stok masker atau enggak. Atau misalnya nih, kalau misalnya kita lihat ada antrian gitu kan, ada yang ngantri gitu, berarti kemungkinan di situ lagi ada stok masker. Karena ada drugstore yang menuliskan kayak pagi-pagi gitu, tanggal 6 misalnya, ada yang tanggal 6 masker nggak ada gitu kan. Ada drugstore yang bener-bener dia tuh nggak ngasih tulisan apapun. Jadi kalaupun kalian udah ngantri gitu kan dan ternyata hari itu nggak ada stok masker, ya udah ya ngantrinya jadi sia-sia kayak gitu. Nah, dan satu orang itu cuman diperbolehkan beli masker satu kayak gitu. Kalau sekarang sih stoknya ya cuman yang kayak satu plastik isi 7 atau isi 10 kayak gitu ya. Kalau nyari yang satu box itu udah susah banget. Kita tuh nggak tahu kapan ada stok masker, dan kalaupun ada masker yang seperti apa yang dijual itu kita nggak tahu kayak gimana.
Jadi ya semoga di Indonesia bisa mengambil hal positifnya di Jepang gitu kan, karena adanya COVID ini ya, COVID-19, jadinya serem juga sih. Di sini juga serem kok, maksudnya apa ya, di sini itu banyak yang positif, itu banyak, cuman di Indonesia, keadaan di Indonesia sekarang aku bilang lebih parah daripada di sini. Di sini itu ketahuan ada yang positif tuh lebih dulu, cuman mereka itu karena penanganannya cepat dan mereka punya sistem yang bagus dan ditunjang sama masyarakatnya itu yang mereka itu penurut gitu kan. Jadi kayak lebih bisa mengendalikan situasi lah ya, walaupun sekarang itu di Tokyo juga yang positif meningkat lebih banyak gitu kan, cuman ya lebih bisa terkendali daripada di Indonesia kayak gitu kan. Nah ini tahun kedua aku dapat musim sakura ya. Tahun kemarin itu aku pergi ke Ueno Park di Tokyo, yang di sana itu bener-bener sakuranya itu bagus banget, tertata banget. Jadi kayak jalan gitu kan, di tengah-tengahnya itu jalan, kanan kirinya tuh pohon sakura gitu, gede banget. Jadi kayak kita tuh jalan di tengah-tengah pohon sakura, pokoknya itu bagus banget ya. Tapi karena sekarang lagi ada COVID-19 gitu kan, jadi dihimbau untuk nggak usah terlalu berpergian kalau nggak penting dan hindari kerumunan. Intinya itu physical distancing lah ya. Jadi ya udah, sekarang aku ya sebenarnya aku juga nggak terlalu excited kayak ya ampun lagi mekar nih, nggak kayak gitu. Kayak aku juga biasa aja sih, kayak oh ya udahlah sakura mekar gitu kan. Karena ya honestly emang tiap hari lihat sakura gitu, tiap hari lihat sakura. Berangkat kerja itu ngelewatin taman-taman yang ada bunga sakura, jadi kayak udah ya terbiasa aja gitu mungkin ya. Nah aku mau, setelah kita tadi bahas masalah gimana sedikit, aku nggak ngerti sistem besarnya di Jepang untuk menangani COVID-19 ini gimana. Cuman yang aku tahu kayak penjualan masker kayak gitu-gitu, mereka di sini diperketat lah intinya, nggak ada yang nimbun-nimbun kayak gitu. Sekarang kita cerita masalah sakura. Jadi mungkin ya banyak orang-orang awam yang nggak tahu di Jepang itu ada bunga yang mirip sama bunga sakura, namanya itu bunga ume gitu. Kalau misalnya kalian perhatiin dari jauh kayak gini kan, itu nggak akan kelihatan karena ya mirip banget. Jadi kalau emang mereka pas mekar, satu pohon itu akan berisi bunga semua dan warnanya mirip. Jadi kalian kalau misalnya lihatnya dari jauh nggak akan tahu ini bunga ume atau bunga sakura. Tapi kalau misalnya kalian perhatiin baik-baik, itu kelihatan perbedaannya. Kayak misalnya ujung kelopak bunganya, kalau bunga ume itu ujung kelopaknya itu kayak bulat gitu, bulat gemuk gitulah pokoknya. Kalau bunga sakura, ujung kelopaknya itu dia tuh bentuknya agak oval, lalu di ujungnya itu kayak ada belahannya gitu di tengah. Jadi kayak dia itu sedikit membentuk love gitu loh. Ada di tengahnya itu kayak ada belahan gitu. Kalau bunga ume dia bulat kayak gitu. Terus waktu mekarnya juga di sini itu bunga ume akan lebih dulu mekar daripada bunga sakura. Jadi bunga ume itu mekar sekitar bulan Februari. Setelah itu baru bunga sakura mekar. Bunga sakura ya sekitar bulan 4 ya, bulan 3 akhir, bulan 4 awal itu sakura akan mekar. Ya tapi karena akhir-akhir ini cuaca juga lagi gak jelas, jadi
alam nggak akan bisa diprediksi gitu kan, gimana gimananya. Kadang bisa ume dan sakura itu mekarnya berkebalikan, jadi sakura dulu akan mekar atau baru ume gitu kan. Kadang ume dan sakura mekar secara bareng, itu juga ada kayak gitu. Dan emang jenis sakura itu, jenis bunga sakura itu banyak, aku sendiri nggak hafal. Dan kalau misalnya kalian pernah denger sakura tea atau teh sakura, itu tuh bukan sembarang sakura bunganya bisa kayak dijadiin teh, itu bukan sembarang sakura ya. Jadi ada suatu jenis bunga sakura yang emang dibudidayakan untuk dijadikan sakura tea itu. Jadi kalau kayak bunga-bunga sakura yang liar itu aku pernah tanya ke orang Jepang, kalau misalnya bunga sakura yang di taman sebelah ini bisa nggak dijadiin teh, aku gitu kan. Ya karena aku juga baru tahu ternyata nggak bisa ya, kayak bukan sembarangan bunga sakura, bukan semua jenis bunga sakura bisa dijadikan sakura tea, intinya tuh kayak gitu. Terus biasanya kalau lagi musim bunga sakura kayak gini ya, orang Jepang itu punya tradisi namanya hanami. Ada perbedaannya antara hanami dan hanabi. Nah itu persis mirip-mirip lah ya, tapi artinya itu beda banget. Kalau hanami itu artinya tradisi orang Jepang menikmati bunga sakura kayak gitu. Jadi biasanya kalau orang-orang hanami itu ya kayak jalan-jalan di bawah pohon sakura, atau ada nih biasanya kayak yang apa ya, di bawah pohon sakura itu gelar tikar, makan-makan lah sama keluarga, lesehan lah. Kalau orang Indonesia mah lesehan, ada yang kayak gitu. Dan hanami itu ya biasanya orang-orang ya pas bunga sakura mekar gitu kan, bulan 3 atau bulan 4. Nah kalau hanabi itu adalah pesta kembang apinya Jepang kayak gitu. Hanabi itu ada di musim panas, di bulan 7 atau 8 gitu kan. Biasanya itu beda-beda tergantung daerah. Dan ya udah kayak kembang api aja gitu. Tapi emang sih aku udah pernah buat videonya hanabi. Emang kembang apinya bagus banget. Bagus banget. Tapi panas banget dan banyak banget orang itu yang bikin males gitu kan. Kayak gitu deh. Jadi harus bisa bedain hanami dan hanabi gitu. Terus mungkin nanti teman-teman berkesempatan insya Allah bisa main-main ke Jepang. Kalau saran aku sih yang worth it ya, waktunya itu waktu musim semi kayak sekarang, waktu bunga sakura mekar, atau musim gugur ya. Musim gugur, musim aki itu ada di bulan 10-11an. Jadi cuacanya itu pas gitu kan. Tapi emang yang paling worth it sih pas sakura mekar ya, karena ya ikonnya Jepang kan sakura gitu. Dan biasanya tuh ada kayak orang-orang di musim dingin dia datang gitu kan untuk wisata gitu ke Jepang. Kalau menurut aku sih musim dingin itu agak nggak enak buat jalan-jalan di Jepang karena dingin banget gitu, bisa sampai 0 derajat kayak gitu kan. Ya kita orang Indonesia yang negara tropis yang terbiasa dengan hangat gitu kan, hangat-hangat terus, tiba-tiba datang ke negara Jepang yang kalau musim dingin tuh dingin banget, itu badan kita tuh kaget. FYI aku tuh datang ke Jepang dulu, nyampainya bulan 1, at least bulan 1 tuh yang bener-bener puncaknya musim dingin banget. Aku keluar dari Haneda Airport itu langsung dapet 0 derajat kalau nggak salah ya.
bayangin perbandingan dari Jakarta yang berapa derajat tuh, 28, 26 nggak tau lah, itu langsung ke 0 derajat. Itu asli kaget banget. Dan kayak apa ya untuk temen-temen nih yang kalau misalnya pengen keluar negeri, butuh usaha keras menabung, pengen beli oleh-oleh gitu kan, tapi kalian harus memenuhi koper kalian untuk jaket-jaket tebel gitu kan, kayak itu kayak sia-sia aja gitu kalau menurutku ya, ngabisin koper gitu loh. Jadi yang seharusnya tempat koper itu bisa diisi barang-barang, oleh-oleh, jadi kayak penuh sama baju-baju kayak gitu kan, kayak ngapain gitu. Dan lagi kalau misalnya musim dingin itu ya, di negara-negara 4 musim itu terkenal sama penyakit yang namanya influenza. Influenza itu beda sama flu-flu yang ada di Indonesia, kayak pilek yang ingusnya beler kayak gitu, itu beda. Jadi kalau misalnya nih kalian ke negara-negara 4 musim kayak gini, jangan sekali-sekali kalian bilang influenza. Kalau kalian bilang influenza, kalian bisa dikarantina sampai 7 hari, 5-7 hari harus di rumah terus. Pokoknya itu influenza itu, sebenarnya aku sendiri udah pernah kena influenza ya dulu, waktu berapa minggu setelah aku nyampe, seminggu atau 2 minggu setelah aku nyampe di Jepang, aku kena influenza. Dan itu tuh kayak apa ya, kurushi, nyiksa banget lah. Influenza itu panasnya itu hampir sampai 40 ya, hampir sampai 40 derajat. Terus kalian tuh tenggorokan tuh sakit banget, hidung itu sakit, pokoknya tuh semuanya kayak nggak enak gitu. Dan nggak boleh masuk kerja sampai sekitar 1 minggu kayak gitu, 5-1 minggu. Jadi makanya aku bilang kalau misalnya mau main-main ke sini lebih baik jangan pas musim dingin lah, nggak cocok untuk jalan-jalan gitu. Itu enaknya mager di rumah gitu kan, selimutan anget-anget. Pas-pas ini kalau sakura kayak gitu. Oke teman-teman, makasih ya udah mau mampir ke sini. Semoga sedikit informasi dari aku ini bermanfaat, dan semoga kalian semua berkesempatan untuk lihat bunga sakura langsung dari deket, datang ke sini. Amin, insya Allah. Terus semoga musibah ini cepat selesai, COVID-19 ini cepat hilang. Stay safe semua teman-teman dimanapun kalian berada, mau di Indonesia, mau di Jepang, dimanapun itu pokoknya. Jangan lupa cuci tangan, asupan gizinya, sebisa mungkin berjemur, nggak apa-apa teman dikit ya. Terus habis itu sebisa mungkin hindari dulu keramaian, kerumunan. Jangan lupa physical distancingnya gitu kan. Kalau misalnya yang bisa apa itu namanya, kerja di rumah, sebisa mungkin di rumah aja dulu gitu kan. Dan intinya jangan panik ya, jangan panik gitu. Kalau misalnya kalian panik, malah pemikiran-pemikiran jahat, negatif-negatif akan memenuhi kalian semua. Oh ya teman-teman, aku mau minta maaf karena aku belum continue untuk upload video karena terbatas waktu juga. Aku di sini kerja, jadi agak susah ya untuk bikin video. Kadang udah bikin video capek, males ngeditnya. padahal mah ini apa namanya, ngasal aja, tapi ya gitulah sebisa mungkin. Dan kadang masih mut-mutan gitu kan, kadang kayak pas jalan pengennya cuman jalan-jalan aja, males bikin video. Kadang timbul bikin video kayak gitu, jadi maaf banget belum continue, masih moody banget, maaf banget gitu. Semoga kalian suka,
Semoga bisa bermanfaat informasinya, walaupun sedikit ya. Dan maaf kalau misalnya ada salah informasi gitu kan, salah kata, tolong diambil hal positifnya aja, yang negatif jangan, yang negatif dibuang aja gitu kan. Dan aku bakalan sedikit nunjukin video-video bunga-bunga yang tadi aku udah ambil, terus nunjukin kayak sedikit Maebashi Park ini kayak gimana gitu. Jadi makasih ya, semoga kita ketemu di video aku yang lainnya lagi. Bye, assalamualaikum.